dari kelas M256 akan melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan suatu kacang hijau. Baik, alat yang dibutuhkan ialah yang pertama, gelas plastik sebanyak 4 buah, kapas secukupnya, label nama, kemudian plastik hitam sebanyak 2 buah. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yang pertama ialah kacang hijau sebanyak 20 buah dan air secukupnya. Kerjanya ialah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua ialah rendam 20 biji kacang hijau ke dalam air selama 24 jam. Kemudian langkah kerja yang ketiga ialah siapkan 4 buah gelas plastik tersebut. Kemudian labeli dengan nama dengan urutan 1, 2, 3, dan yang terakhir ialah yang keempat. Isi keempat gelas tersebut dengan kapas kering secukupnya. Gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat. Kemudian isi masing-masing gelas tersebut dengan air secukupnya. Gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga. Kemudian yang terakhir ialah gelas keempat. Kemudian langkah kerja yang keenam yaitu ambil 5 biji kacang hijau yang telah direndam tadi, kemudian taruh di gelas pertama. Lalu gelas ini kita letakkan di tempat yang terang. Langkah kerja selanjutnya itu langkah kerja ketujuh, ambil lagi 5 biji kacang hijau yang telah kita rendam tadi, kemudian taruh di gelas kedua ini, taruh di gelas kedua, kemudian kita letakkan gelas ini ke tempat yang gelap. Setelah itu, ambil lagi 5 biji kacang hijau yang telah kita rendam tadi, masukkan ke gelas ketiga, kemudian tutupi dengan plastik hitam dan letakkan gelas ketiga tersebut ke tempat yang gelap. Kemudian langkah kerja selanjutnya itu langkah kerja ke-9, ambil lagi 5 biji kacang hijau, lalu taruh di gelas keempat, tutupi dengan plastik hitam dan letakkan di tempat yang terang. Kemudian amati dan catat perubahan apa saja yang terjadi, di antaranya yaitu panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang. Lalu langkah kerja yang terakhir ialah menjawab pertanyaan penuntun yang berada di buku penuntun sesuai dengan hasil kerja yang didapat. Jadi dari percobaan atau praktikum mandiri yang telah praktikan kerjakan, dapat kita lihat bahwa hasil dari percobaan tersebut ialah pada gelas pertama terjadi pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang terjadi berhenti pada hari kedua atau hari ketiga. Sedangkan pada gelas kedua pertumbuhannya berhenti pula pada hari kedua atau hari ketiga, tetapi panjang batangnya dan akarnya sedikit lebih panjang dari gelas pertama. Lalu untuk gelas ketiga yang pertumbuhan pada biji kacang hijau itu tadi bertumbuh sampai hari kelima dan batangnya cukup panjang, bertumbuh dengan baik. Lalu untuk gelas keempat, yang dimana gelas keempat kita tutupi pula dengan plastik hitam, tapi kita letakkan di tempat yang terang, terkena cahaya matahari. Pertumbuhannya bagus pula, batangnya panjang, tetapi daunnya berwarna lebih pekat, lebih hijau dibandingkan dengan gelas ketiga. Baik, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil dari percobaan pertumbuhan dan perkembangan terhadap biji kacang hijau tersebut dipengaruhi oleh cahaya. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat pada gelas pertama yang dimana pertumbuhan dan perkembangannya berhenti pada hari kedua atau ketiga. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberhentian pertumbuhan itu terjadi karena
cahaya yang menghambat panjangnya batang, dan juga cadangan makanan yang sangat amat cepat habis dalam biji kacang hijau tersebut. Lalu untuk gelas kedua dapat kita lihat bahwa batang dan akarnya sedikit lebih panjang dari gelas pertama, yang dimana gelas kedua kita letakkan di tempat yang gelap. Mengapa batang dan akarnya sedikit lebih panjang? Karena batang dan akar tersebut mencari cahaya. Akan tetapi untuk gelas kedua, pertumbuhan dan perkembangannya berhenti pula pada hari kedua dan ketiga karena kurangnya nutrisi. Lalu dapat kita lihat pada gelas ketiga, yang dimana gelas ketiga kita tutupi dengan plastik hitam, lalu kita letakkan di tempat yang gelap. Dapat kita lihat bahwa pertumbuhan dan perkembangannya terus berlanjut hingga hari kelima. Akan tetapi daunnya tidak cukup hijau, tidak sehijau gelas keempat. Mengapa demikian? Karena pada gelas ketiga kita letakkan di tempat yang gelap, kekurangan cahaya untuk membentuk klorofil sehingga warna daunnya tidak menjadi hijau. Begitu pula dengan gelas keempat yang kita tutup lalu kita letakkan di tempat kita tutup dengan plastik hitam lalu kita letakkan di tempat yang terang, warna daunnya menjadi hijau karena pada gelas keempat tidak kekurangan cahaya sehingga cukup untuk membentuk klorofil dan menghasilkan warna daunnya yang hijau.